Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Fiska dengan NIM 141-19008. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang surat berharga. Yang pertama di sini adalah pengertian surat berharga, yaitu adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Kemudian, tidak hanya uang, dalam transaksi perdagangan modern, surat berharga juga sering digunakan sebagai alat pembayaran, khususnya di kalangan para pengusaha. Dan selanjutnya, banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi tersendiri. Dan selanjutnya juga ada beberapa fungsi dari surat berharga. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran, yang seperti saya jelaskan tadi, dan kemudian sebagai alat pemindah hak tagih, dan yang terakhir adalah sebagai surat bukti hak tagih. Sekian yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Catherine Lintin. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Audi Fiska. Ciri-ciri surat berharga. Secara umum, surat berharga memiliki kesamaan dalam karakteristik dan persyaratannya. Berikut adalah ciri-ciri dan syarat-syarat surat berharga. Yang pertama, berbentuk dokumen tertulis. Yang kedua, harus memiliki nama. Yang ketiga, merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Yang keempat, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Yang kelima, di dalamnya terdapat akta perintah atau janji membayar. Yang keenam, di dalamnya terdapat nama orang yang membayar. Yang ketujuh, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Martin Salinas. Saya akan melanjutkan apa yang tadi dibacakan oleh teman saya, Catherine. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk surat berharga. Bentuk-bentuk surat berharga, ada beragam bentuk surat berharga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1, titel 6 dan titel 7. Di antaranya yang pertama ada wesel. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya. Di dalamnya diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat. Dengan wesel ini, penerbit memberikan perintah tanpa syarat kepada yang ditunjuk terkait pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Yang kedua adalah surat kesanggupan. Surat kesanggupan adalah surat berharga yang memuat kata aksep atau promes. Dengan surat sanggup, penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut atau penggantinya atau pembawa surat tersebut pada hari pembayaran. Yang ketiga adalah cek. Cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek. Artinya, penerbit cek memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek tersebut, atau penggantinya atau pembawanya pada saat ditunjukkan cek itu. Selanjutnya adalah kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi dan promes atas tunjuk adalah suatu surat yang diberikan tanggal, ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Selanjutnya untuk surat berharga di luar KUHD akan dijelaskan oleh teman saya Rian Wahyu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Wahyu Saputra, NIM 141-19037. Saya di sini ingin melanjutkan bacaan yang telah dibaca oleh Martinus, yaitu surat berharga di luar KUHD. Selain yang disebutkan di dalam KUHD, masih terdapat beberapa jenis surat berharga lainnya, yakni dilihat giro, yaitu adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah atau bentuknya baku kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Berikutnya kredit card atau kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Berikutnya travel cheque atau cek perjalanan adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank yang memiliki nilai menyatakan bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar
nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada cek perjalanan itu. Berikutnya, konosemen, yaitu sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontra antara pengirim dan maskapai pelayaran. Konosemen adalah formulir yang dikeluarkan oleh maskapai dan dilengkapi oleh pengirim. Charter party, yaitu perjanjian tertulis antara pemilik kapal dan pihak lain mengenai penyediaan kapal untuk mengangkut orang atau barang pada waktu dan perjalanan tertentu. Seringkali, perjanjian tertulis ini digunakan oleh pemilik kapal sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Delivery order, surat berharga yang mencantumkan kata delivery order di dalamnya dan merupakan surat perintah dari pemegang delivery order. Yang terakhir, surat saham, yakni surat berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sahamnya.